Nggak ada juga. Emang aku yang pegang ya? Coba bang di lemari baju coba. Di laci dalam. Saat Ustazah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami informasikan sekali lagi beberapa saat lagi. Beberapa saat lagi kegiatan halal bihalal akan dimulai. Kami informasikan sementara akan di mute atau speakernya akan dinonaktifkan sementara. Ya, Bapak Ibu. Di mana bang? Baik, terima kasih Pak Syahril, Bapak Ibu, Ayah Bunda yang sudah masuk Zoom. Assalamualaikum semuanya. Kita akan segera mulai acara halal bihalal virtual ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Direktur Madrasah Istiqlal Jakarta, Bapak Surya Dharma, Master of Islamic Revolt of Knowledge, Wakil Direktur Madrasah Istiqlal Jakarta, Bapak Kasmudi MPD, Kepala Bagian TU, Bapak Edi Prayitno MSI, yang kami hormati Kepala Madrasah mulai dari Satuan Raudatul Atfal, Kelompok Bermain, Raudatul Atfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Aliyah, serta seluruh Bapak Ibu, hadirin, guru, dan ayah bunda, wali murid, keluarga besar Madrasah Istiqlal Jakarta, yang tidak disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Sebelum itu, izinkan saya berpantun. Saddam Hussein asalnya dari Baghdad. Orangnya tampan, imannya kuat. Kalau kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, mohon dijawab salam saya dengan semangat. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Alhamdulillah, hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Tiada kata yang pantas kita ucapkan selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karenanya lah dan nikmatnya lah kita semua dapat bermuwajahah, bertatap muka dalam rangka silaturahim halal bihalal virtual yang kita laksanakan pada hari ini, Senin, tanggal 8 Juni 2020, pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Salawat serta salam senantiasa kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, senang sekali di siang hari yang cerah ini kita dapat berkumpul bersama. Alhamdulillah ya ayah bunda, bapak ibu, posisi saya di tempat saya sekarang ini sedang cerah-cerahnya siang hari ini. Mudah-mudahan semoga posisi bapak ibu, ayah bunda, semua juga cerah ya, secerah senyuman bapak ibu dan ayah bunda semua. Perkenankanlah saya Liza Nur Amalia selaku pembawa acara dengan kerendahan hati terlebih dahulu mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal a'idin wal faizin, kullu amin wa antum bi khair. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Semoga dengan hari raya ini, hari yang fitri ini, kita dapat raih apa yang kita panjatkan, kita bisa raih apa yang kita mohonkan di bulan Ramadan. Salah satunya dalam situasi pandemi ini, yaitu COVID-19, kita mohon kepada Allah agar kiranya wabah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal Baik, Bapak Ibu, Ayah Bunda, selanjutnya
Saya akan bacakan susunan acara, diawali dengan pembukaan, kemudian nanti dilanjut tilawah, pembacaan ayat suci Al-Quran, dan selanjutnya sambutan oleh Bapak Direktur Madrasah Istiqlal Jakarta. Berikutnya adalah tausiah, lalu doa, dan diakhiri dengan penutup. Baik Bapak Ibu, hadirin hadirat ayah bunda, kita buka acara ini sama-sama halal bihalal virtual keluarga besar Madrasah Istiqlal Jakarta dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Baik, meningkat acara selanjutnya yaitu tilawah, pembacaan ayat suci Al-Quran, surah Luqman, ayat 12 sampai 15 yang akan dilantunkan oleh Ustadz Luqman MPD. Kepada beliau dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmana al-hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لبنيه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Sadaqallahul azim. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dan ingatlah, ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah.
Sesungguhnya menyekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Maha benar Allah segala firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Ustaz. Ini lagi pembukaan nih. Ayat suci begitu sejuknya. Semoga pembaca maupun pendengarnya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu, Ayah Bunda, saudaraku, keluargaku. Selanjutnya mari sama-sama Waalaikumsalam wabarakatuh. Sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Madrasah Istiqlal Jakarta, Bapak Al-Ustadz Surya Dharma, Master of Islamic Revolt of Knowledge. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal a'yad diyafatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ayah Bunda semua yang saya hormati dan saya banggakan, pertama-tama atas nama pribadi dan atas nama pimpinan Madrasah Istiqlal Jakarta, saya mengucapkan Eid Mubarak, selamat Idul Fitri 1441 Hijriah, dan kita masih dalam suasana bulan Syawal. Semoga kita seluruh amalan kita di bulan Ramadan yang lalu dan setelah Ramadan dapat diterima Allah Subhanahu wa taala, dan kita memang betul-betul kembali fitri sesuai dengan janji Allah. Ya Bunda, sebelumnya saya juga menyampaikan salam dari Ketua Umum Yayasan Istiqlal Indonesia. Beliau belum berhalangan hadir pada kesempatan ini karena masih terlockdown di Pekanbaru Riau, belum dapat izin untuk masuk ke Jakarta, dan mudah-mudahan seluruh kegiatan dan aktivitas beliau dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan silaturahim walaupun secara virtual, tapi ini juga sudah bisa mewakili kita untuk bertatap muka walau tidak secara langsung. Dan Allah masih terus memberikan kita rezeki berupa nikmat, berupa kesehatan, keislaman, kemudian juga kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mampu melaksanakan ibadah-ibadah walau dalam keadaan sulit, dan itu merupakan suatu nilai yang tidak terhingga. Ayah Bunda semua yang saya hormati, saya banggakan, mudah-mudahan pada tahun ini walaupun ibadah kita tidak sempurna, Ramadan kita kemarin kurang sempurna dengan ditiadakannya tarawih berjamaah, kemudian kita hanya sholat id di rumah, itu semua tidak mengurangi arti atau keikhlasan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan itu semua menjadi pelajaran bagi kita bahwa manusia
Tidak ada apa-apanya. Ketika Allah menginginkan sesuatu, maka betul-betul kun fayakun. Begitu Allah mengatakan kun fayakun, maka manusia sehebat apapun tidak berdaya. Seperti sekuat negara Amerika Serikat pun hari ini, mereka adalah negara yang paling banyak terpapar COVID-19. Nah, itu yang kita bisa menjadi iktibar, bahwa mereka negara yang paling hebat, yang superpower, bisa mengalahkan semua negara di dunia. Tapi begitu Allah menurunkan dengan izinnya berupa wabah COVID-19, mereka tidak berdaya. Dalam rangka halal bihalal kali ini, saya juga atas nama pimpinan Madrasah Istiqlal Jakarta maupun pribadi menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada ayah bunda jika selama dalam masa kepengurusan atau kepemimpinan kami banyak yang kurang berkenan atau juga banyak yang tidak sesuai harapan ataupun merasa ya semua di sana sini ada kekurangannya, kami mohon maaf karena ya pada intinya kami juga adalah manusia yang sedang belajar untuk menjadi lebih baik, manusia yang punya kekurangan seperti manusia yang lain, kami juga punya kelemahan walaupun kami juga punya kelebihan, tapi itu semua adalah berkat karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan ini saya juga secara ikhlas atas nama pribadi maupun atas seluruh nama pimpinan Madrasah Istiqlal Jakarta menyampaikan permohonan kepada ayah bunda semuanya, permohonan maaf yang setulus-tulusnya, dan semoga kita semua bisa kembali fitri, bisa karena kita untuk Idul Fitri ini seperti Allah katakan kita ada dua sisi yang harus kita laksanakan. Pertama kita minta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan, kita bertawajuh kepadanya, minta ampunannya, dan ketika Idul Fitri kita bermaaf-maafan hablum minanas kita kepada sesama manusia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan halal bihalal kali ini, walaupun kita tidak bisa bertemu bertatap muka, tidak bisa bersalam-salaman, namun nilainya atau niat yang terkandung di hati kita tidak berubah sedikit pun. Bahwa kita ingin memperkuat silaturahim dan kita ingin saling mendukung, saling terjalin hubungan yang baik antara kita. Kemudian nanti kami memberikan kesempatan dan kita juga ingin berdiskusi dan berdialog dengan ayah bunda pada akhir sesi nanti dalam bentuk ramah tamah. Kami persilakan ayah bunda yang ingin menyampaikan apapun terkait dengan kondisi yang terjadi saat ini di Madrasah Istiqlal Jakarta, kami terbuka dan kami akan sampaikan segala sesuatunya pun secara terbuka, tidak ada yang perlu disembunyi-sembunyikan atau bilangnya diumpetin gitu, tidak ada. Kami akan buka semuanya, semoga nanti bisa dimaklumi adanya dan mudah-mudahan ikhtiar untuk melakukan silaturahim ini berbuah kebaikan bagi kita semua. Demikian, sekali lagi saya mohon maaf atas nama pribadi dan juga atas nama pimpinan Madrasah Istiqlal Jakarta. Semoga kita semua tindakan kita, semua sikap kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya mujibas sailin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, syukran kasir kepada Bapak Direktur atas sambutan dan arahan. Kita doakan juga untuk Bapak Direktur, mudah-mudahan selalu dalam kesehatan yang sempurna dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa mengingatkan kembali seperti yang dikatakan oleh Bapak Direktur, bahwa saya nanti di sesi akhir ada sesi untuk Q&A ya, pertanyaan untuk Bapak Ayah Bunda ke kami. Baik, hadirin Bapak Ibu sekalian, selanjutnya mari sama-sama kita simak Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Bapak Al-Ustadz Muhammad Arifin, LC SPD. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih lima. Doanya tidak terdengar.
Halo? Tafadhol Ustaz Arifin, sudah terdengar. Mohon maaf atas gangguannya nih, belum terbiasa. Yang terhormat seluruh kepala satuan pendidikan dari KB, RA, MI, MTS maupun MA, dan rekan-rekan guru dan pegawai, serta ayah bunda yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita umur yang panjang. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam umur kita. Dan salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang merupakan suri tauladan bagi kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum memulai, ada satu cerita yang pernah saya dengar di salah satu kajian yang disampaikan oleh Ustadz Bendri Jaisur Rahman. Beliau menyampaikan sebuah cerita mengenai teman beliau yang secara ekonomi memang lemah, jadi teman beliau itu bapaknya buruh tani dan ibunya ibu rumah tangga. Nah, kemudian setelah dewasa, bapak temannya ini meninggal dunia dan ibunya yang berusia 70 tahun dirawatnya. Nah, anaknya ini hanya bekerja sebagai buruh bangunan, kuli bangunan kalau kita bilang ya, dan istrinya hanya bekerja sebagai tukang buruh cuci. Anaknya ada 2, yang pertama kelas 2 SD, yang kedua masih TK. Nah, yang hebat dari teman beliau ini adalah, walaupun dengan pendapatan yang kecil, setiap pulang ke rumah selalu berusaha untuk membahagiakan ibunya. Kelengkeng, paling enggak gorengan, selalu ada yang dibawa ke rumah untuk membahagiakan ibunya. Nah, ketika Ramadan datang, terus seperti itu, jadi selalu ingin membahagiakan ibunya. Ibunya sendiri berpikiran, waduh, ini kasihan nih anak saya nih. Cucu saya aja untuk lebaran nih, kayaknya nggak bakalan dapat baju baru nih. Sedangkan anak saya terus beliin saya sesuatu setiap harinya. Nah, ibunya punya inisiatif untuk membantu ekonomi anaknya dengan berjualan gorengan. Jadi anaknya berangkat kerja, mantunya berangkat kerja, cucunya berangkat sekolah, ibunya mulai membuat gorengan dan sore hari didagangkan keliling untuk membantu ekonomi anaknya. Sampai satu sore, anaknya pulang, terus mendapati ibunya tidak ada di rumah. Panik. Ibu saya kemana nih? Akhirnya bertanya ke tetangga, dan tetangga bilang, oh ibu bapak ini apa? Jualan gorengan tadi keliling. Langsung nangis dan lari mencari ibunya. Sampai kemudian melihat ibunya menjajakan gorengan, langsung bersujud, bersimpuh, dan nangis. Ya Allah, berdosa betul saya ya Allah. Jangan Bu, jangan jual gorengan, nggak usah gitu. Enggak, ibu cuma mau bantu, kata ibunya kan. Enggak, ibu justru akan memberatkan timbangan saya nanti di akhirat. Apa yang akan saya sampaikan kepada Allah kalau Allah menyebut saya sebagai anak durhaka karena memberatkan ibu saya di saat ibu saya berusia 70 tahun. Akhirnya ibu kalau emang mau jualan gorengan, saya yang beli semua. Akhirnya dibeli semua dan nggak boleh jualan gorengan. Mas ngapain mas? Ibu ini tadi tetap merasa berdosa, makanya kemudian datang ke Ustadz Bendri Jaisur Rahman tadi. Bertanya, Ustadz, ada nggak travel yang murah buat umroh? Saya masih berasa berdosa, saya ingin menebus dosa saya kepada orang tua yang sempat jualan gorengan. Saya pengen banget bawa ibu saya untuk ngeliat Ka'bah. Kalau haji susah, umroh deh. Akhirnya cari-cari, ada. Nah, ibunya diajak foto buat paspor dan lain-lain, nggak ngerti. Dikira kelurahan, bikin KTP dan lain-lain. Wallahu alam ya. Karena ibunya nggak ngerti kan. Nggak tahu kalau bakalan diberangkatkan untuk umroh. Sampai kemudian 7 hari sebelum keberangkatan, dengan mesranya, anaknya ini datang, ibunya gelayutan ya, kayak anak kecil ya. Karena memang
anak ini romantis dengan ibunya, terus bawa foto Ka'bah. Bu, tahu nggak nih apaan? Tahulah Ka'bah. Ibu pengen nggak ngeliat Ka'bah langsung? Ya Allah nak, bisa makan sehari aja itu udah syukur, gitu kan. Terus anaknya langsung bawa travel bag. Ini Bu, 7 hari lagi ibu berangkat. Ini kalau dengar cerita seperti ini susah kayaknya ya. Siapapun ibu-ibu, bapak-bapak di sini pasti berharap bukan ekonominya tapi pengabdiannya, berharap punya anak yang memiliki pengabdian sebegitu rupa. Cuma pertanyaannya, mungkin nggak kita dapat anak yang mengabdi ke orang tua sebegitu rupa? Nah, ini bagaimana keikhlasan kita? Karena sebenarnya anak itu adalah bayangan kita, cerminnya kita. Kalau kita lurus, anak lurus. Kalau kita bengkok, anak bengkok. Pengabdian seperti ini adalah gambaran bahwa orang tuanya, ibunya, memang mempunyai keikhlasan dalam merawat anaknya. Kalau kita berkaca, apakah kita sudah ikhlas? Jangan-jangan tidak. Karena berapa banyak orang tua yang dalam keadaan emosi, marah, sepaneng, terus ngomong ke anaknya, gua udah jual tanah loh buat biaya sekolah lu. Ada orang tua ngomong gitu kan? Ada juga anak, ya Allah dibayar SPP lagi, buat lu doang nih tong. Ada juga yang kayak gitu. Nah, maka keluhan-keluhan itu menandakan ketidakikhlasan sebenarnya. Atau ada juga orang tua yang betul-betul saking tidak ikhlasnya mendidik anak, setiap kata-kata kasar keluar dari lisannya. Maka jangan berharap untuk dapat anak yang mau mengabdi ke orang tuanya saat dia tua. Kalau kita sendiri sebagai orang tua belum ikhlas mendidik anak kita. Karena pada dasarnya anak itu cerminan kita, anak itu bayangan kita. Kalau satu benda itu lurus, maka bayangannya pasti lurus. Kalau satu benda itu bengkok, bayangannya pasti bengkok. Maka setiap masalah yang ada di diri anak kita, kita mestinya bercermin dulu. Jangan-jangan masalahnya ada di kita sebagai orang tua. Dan keikhlasan itu juga akan menentukan bagaimana doa kita diijabah oleh Allah atau tidak. Bapak Ibu tentu mengenal sosok Jenderal Subagio HS. Nah, beliau, waktu di masa kecil beliau, nakalnya minta ampun. Badung. Tiap ada kabar anak lain patah tangan, pasti beliau. Tiap ada kabar anak lain memar-memar, pasti beliau. Dan setiap orang tua satu kampung lapor ke ibunya, Bu, anaknya ajarin apa? Bu, anaknya didik apa? Dan beliau tinggal di daerah Jawa ya, saya lupa pastinya di mana. Cuma orang tua beliau tidak bisa ngomong bahasa Indonesia. Cuma beliau menanggapi laporan orang tuanya selalu insya Allah. Dan ketika anak datang, bukan diomelin, bukan digampar, enggak. Langsung ngomong, mudah-mudahan kamu jadi jenderal. Terus seperti itu. Biar kamu bisa tuh, pukulin preman-preman, pukulin penjahat-penjahat. Jadi, saking ikhlasnya mendidik, bahkan kemarahan bisa diredam dan keluar lewat lisan menjadi doa yang baik. Dan betul, anak beliau menjadi jenderal. Jadi keikhlasan mendidik akan berpengaruh banyak ke diri anak kita dan akan berpengaruh terhadap doa-doa kita. Kita sering merasa sudah ikhlas mendidik anak, tapi keluhan terus mengalir. Kita sering merasa ikhlas mendidik anak, tapi emosi membuat kita dengan ringannya mengatakan hal-hal buruk kepada anak-anak kita. Bapak Ibu tentu pernah mendengar cerita mengenai Imam Besar Masjidil Haram, Abdurrahman As-Sudais. Saat beliau kecil, ibu beliau sedang ada tamu mempersiapkan hidangan. Sudais kecil berlari-lari dan kemudian menumpahkan makanan yang harusnya disajikan. Dan beliau tidak marah, beliau hanya mendoakan mudah-mudahan kamu jadi Imam Masjidil Haram. Lihat bagaimana doa ibu itu dikabulkan dan beliau menjadi Imam Masjidil Haram. Maka keikhlasan dalam mendidik menentukan bagaimana anak kita kelak, menentukan bagaimana doa kita buat anak kita. Karena mendidik anak itu pasti repot. Tinggal kita pilih mau repot waktu dia kecil dan usia sekolah
atau repot saat tua. Saya punya tetangga waktu di Pasar Minggu ketika kuliah, orang tua ini kasihan banget karena anak beliau stroke, dan setelah stroke itu masih saja direpotkan dengan cucu beliau. Jadi beliau punya anak, saya lupa, saya cuma kenal satu itu, yang anaknya itu beruntun, baru lahiran kemarin, besoknya udah hamil lagi. Saking lancarnya ya, alhamdulillah produktif, cuma tidak dibarengi dengan pendidikan yang baik. Jadi setiap lahiran yang dibebani untuk merawat anaknya adalah neneknya. Itu masih belum apa-apa, karena yang jadi masalah, setiap apapun yang terjadi ke anaknya, yang disalahkan adalah neneknya. Bayangin nih, nenek-nenek stroke disuruh jaga cucu, cucunya kenapa-napa, ibunya teriak kata-kata kasar. Mohon maaf, saya harus coba mencontohkan, Mak, bisa jaga cucu nggak sih? Aduh, pusing kepala saya ngelihatnya. Jadi bedanya, entah kita akan direpotkan saat anak kita dewasa, seperti ibu yang stroke tadi, atau kita repot waktu kecil. Kalau repot waktu kecil masih ada lucunya. Anak kecil 2 tahun nangis, masih bisa, masih lucu didengarnya. Cuma masalahnya kita tidak ikhlas. Kita sering tidak mau direpotkan. Akhirnya apa yang kita berikan? HP. Banyak yang seperti itu. Akhirnya yang terjadi, anak nangis. Kalau dulu Pak ya, ini perbandingan dulu. Dulu sebelum zaman HP ini begitu, sosial media, game, dan lain-lain ya. Jadi kalau ada anak nangis, zaman 90-an ke belakang, yang bapak ibunya lakukan adalah langsung membuat muka, anaknya tertawa. Seneng, langsung berhenti nangisnya. Langsung mata dibelakakin, anaknya langsung berhenti nangisnya. Nah, zaman sekarang, kalau ada anak nangis, langsung diberi HP. Kalau ditanya kenapa, saya repot. Ya, orang tua pasti repot. Akhirnya yang terjadi, tanpa kita sadar, kita memberikan pesan bahwa, nak, kalau kamu sedih, ini ada Baby Shark yang nemenin. Ada Upin Ipin yang nemenin. Ya kan ya? Akhirnya, ikatan batin ke orang tua jadi hilang. Makanya, anak-anak seperti ini, kalau tumbuh dewasa, kalau sedih, dia akan Twitteran, Facebookan, Instastory, dan lain-lain. Dia tidak perlu orang tuanya. Ada HP yang jadi temannya. Orang tua dulu tidak betul-betul menjadikan dirinya objek. Anaknya tertawa. Akhirnya ikatan batin ibu anak terjalin. Maka kalau ada masalah, siapa jadi tempatnya untuk berlari? Ayah ibunya. Karena seringkali kita jadi orang tua, anak saya masih kecil, jadi mudah-mudahan dalam track yang baik, mudah-mudahan saya berdoa selalu seperti itu, mudah-mudahan Bapak Ibu juga anaknya selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kesalahan kita sebagai orang tua, seringkali kita itu jadi orang tua seperti pemadam kebakaran. Bapak nggak pernah lihat kan, misalnya ada pemadam kebakaran, mobilnya nongkrong di pasar, nggak ada api. Pak lagi ngapain? Di sini ntar kebakaran loh. Nggak mungkin. Yang ada bakal tuduh, oh Bapak yang bikin, Bapak yang madamin ya? Nggak mungkin kan? Jadi pemadam itu datang setelah kebakaran terjadi. Nah, kita orang tua juga sering seperti itu. Kita nggak tahu kalau anak kita sudah menyimpang, kecuali saat dia menyimpang. Kita nggak pernah cari antisipasinya. Tahu-tahu lihat statusnya, loh, kamu pacaran? Nggak pernah dengar cerita langsung dari mulutnya, tapi dari status Facebooknya, status WA-nya, status Instagramnya, dan lain-lain. Baru kita panik, baru kita kaget. Berapa banyak orang tua yang kaget ketika menyadari anak perempuannya sudah bunting. Selama ini kemana aja? Jadi seringkali, karena mungkin ketidakikhlasan kita dalam merawat anak, dalam mendidik anak, kita jadi orang tua yang seperti pemadam kebakaran. Paniknya saat api sudah besar, saat sudah melahap puluhan rumah. Kita pun sering seperti itu. Maka keikhlasan itu menentukan. Berapapun yang Bapak Ibu keluarkan dalam mendidik anak, itu akan menjadi amal selama Bapak Ibu ikhlas. Berapapun tanah yang Bapak Ibu jual untuk mendidik anak,
itu akan jadi amal jariah dan akan jadi timbangan yang berat di sisi Allah selama Bapak Ibu ikhlas. Karena keikhlasan dalam mendidik anak itu penting. Karena keikhlasan akan menjadikan kita menikmati prosesnya, bukan secara instan ingin hasilnya. Karena Bapak Ibu, banyak orang tua yang mau tahu hasilnya. Berapa banyak orang tua misalnya tanya, anak Bapak sudah hafal juz 30, gimana ngajarinnya? Gak tahu. Saya nggak pernah ngajarin, dia ngaji di sebelah rumah. Dia nggak punya saham apa-apa, Pak. Dia nggak punya saham apa-apa, Bu. Dia nggak tahu menahu mengenai anaknya. Tahu-tahu pinter aja harapannya. Nah, masalah orang tua sekarang itu. Maunya instan, cepet jadinya, nggak tahu gimana prosesnya. Yang penting saya udah keluarkan sekian, harus pinter. Baik, salah dikit, gurunya disalahin. Padahal, kembali lagi, anak itu bayangan orang tuanya. Jika anak bengkok, berarti orang tuanya bengkok. Maka mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang selalu diberikan keikhlasan dalam mendidik anak. Mudah-mudahan keikhlasan kita berpengaruh kepada jalan yang anak-anak kita tapaki, dan mudah-mudahan keikhlasan kita menjadikan doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sering nih mendengar hadis yang qata amalu ila min salas, shadaqatin jariyah dan selanjutnya. Nah, salah satunya adalah waladin shalihin yad'ulah. Nah, di sini harus diperhatikan bahwa Nabi tidak menyebutkan waladin yad'ulah, tapi harus ada sifatnya, waladin shalih. Kalau kita berharap doa anak kita sampai kepada kita, sedangkan kita tidak ada upaya yang ikhlas dalam rangka membuat anak kita saleh, maka jangan harap. Kalau misalnya ada seorang ibu meninggal dunia, sedangkan anaknya pezina, pemabuk, kemudian berdoa, Rabbil firli, tidak akan pernah diijabah. Karena apa? Anaknya tidak saleh. Karena syaratnya agar anak doanya diterima adalah anaknya saleh. Dan sebagai orang tua, kita harus punya investasi di situ. Kalau Bapak Ibu punya 4-5 anak, coba satu saja, minimal satu saja. Pastikan untuk tahu, untuk betul-betul berada di jalan Allah, menjadi anak yang bermanfaat, bukan hanya untuk dunia, tapi betul-betul untuk agama. Karena itu, betul-betul yang akan menjadi investasi Bapak Ibu sekalian di akhirat kelak. Kalau anak jadi dokter, ibu bangganya cuma di dunia. Kalau anak misalnya ikut lomba Indonesian Idol, sebangga apa sih, Bu? Menang coba modal SMS doang itu. Tapi kalau anak hafal Quran, ibu nggak cuma bangga di dunia, tapi kebanggaan ibu akan sampai ke akhirat, dilihat oleh seluruh penghuni dunia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Kalau cuma dunia, kebanggaan hanya sebentar. Anak ibu menang lomba puisi, bangganya hanya seminggu. Sisanya masih ngomel-ngomel juga. Maka nasihatnya adalah pastikan bahwa kita sebagai orang tua betul-betul ikhlas dalam mendidik anak, dan kita bisa lihat sendiri indikasinya dalam mendidik anak, tidak ada keluhan, tidak ada kata-kata kasar yang harusnya keluar, bahkan kalaupun memukul bukan untuk membuat anak sakit, tapi untuk menjelaskan bahwa akan ada loh balasan dari Allah. Dan dengan keikhlasan itu mudah-mudahan anak kita Allah terus istiqomahkan di jalan Allah. Doa kita untuk anak kita sampai mustajab, doa ibu terutama. Pastikan betul bahwa ibu-ibu ketika marah kepada anak jangan sampai keluar kata-kata yang terlalu kasar, khawatir jadi doa. Saya pernah di toilet Istiqlal, ada ibu, nggak tahu ibu siapa, saya juga nggak kenal, kayaknya orang yang biasa
mampir di situ kalau sudah numpang mandi dan lain-lain. Jadi dia sambil mandiin anak, waduh, mohon maaf saya cuma menyampaikan apa yang saya dengar, binatang-binatang keluar dari mulai anjing, babi dan lain-lain sambil mandiin tuh, Pak. Saya kebayang nih masjid loh. Tahu-tahu ntar malaikat lewat diaminin, anaknya betul-betul kelakuannya kayak binatang yang disebut, gimana? Terus yang disalahin siapa? Anaknya lagi, padahal salahnya mulut ibunya. Maka kalau kita ikhlas, harusnya sikap-sikap seperti itu tidak ada. Mudah-mudahan kita semua Allah jadikan orang tua yang ikhlas dalam mendidik anak. Dan ada salah satu, sebagai penutup, ada satu cerita lagi, ini mengenai bagaimana sikap orang tua terhadap guru itu penting dalam hal bagaimana ilmu masuk ke diri anak. Ini cerita ulama dulu ya. Jadi bukan dalam rangka agar guru minta dihormati, tidak. Karena yang dihormati adalah ilmunya. Jadi ada seorang talibul ilmi, penuntut ilmu, datang ke seorang ulama untuk belajar. Nah, ulama tadi bilang, kamu belajar dengan saya, tinggal dengan saya. Kalau saya makan, kamu makan. Kalau saya tidak makan, kamu pun tidak makan. Kamu makan apa yang saya makan. Dan anak tadi betul-betul taat, betul-betul patuh. Dia tidak makan sebelum gurunya selesai makan. Dia menghabiskan sisa makanan yang dimakan oleh gurunya, saking patuhnya. Nah, tahu-tahu di luar, rumor berkembang bahwa anak ini hanya dikasih makanan sisa oleh gurunya. Sampai kabar tadi ke orang tuanya. Terus datang ke ulama tadi, marah-marah. Sebelum minta tabayun, sebelum minta penjelasan. Marah-marah. Nah, kemudian ulama tadi menyampaikan, coba nak silahkan jelaskan. Kemudian dijelaskan bahwa bukan begitu, tapi memang saya hanya makan apa yang beliau makan, dan semua yang saya makan ini beliau yang biayai. Nah, waktu itu tersadar orang tuanya dan ingin minta maaf, walaupun anak tadi punya potensi baik, ulama tadi bilang, silahkan bawa anak Anda tidak akan mendapatkan ilmu apapun dari saya, bukan karena dirinya, tapi karena kejelekan sikap Anda sebagai orang tua. Maka mudah-mudahan kita sebagai guru, sebagai pihak-pihak yang berada di madrasah, dan ayah bunda sekalian, mampu sama-sama ikhlas bekerja sama, karena kami sebagai guru pun betul-betul memandang anak-anak peserta didik itu sebagai anak-anak kami. Semua doa tidak ada yang buruk dari kami, semua doa adalah doa kebaikan bagi anak-anak kami. Maka dalam hal ini kita sama. Maka seharusnya kita betul-betul bisa bekerja sama, saling menghormati satu sama lain, dan tidak ada prasangka buruk yang harusnya ada di antara guru dan orang tua, sehingga baik itu buat anak, baik buat keluarga Bapak Ibu, dan mudah-mudahan anak-anak kita bisa membanggakan madrasah, bisa membanggakan terutama Bapak Ibu, bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat kelak. Akhirul kalam, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Syukran jazakumullah khair, Ustadz Muhammad Arifin atas mau'izatul hasanah yang telah disampaikan. Rasa-rasanya mendengar mau'izatul hasanah yang disampaikan oleh Ustadz Arifin, kita selalu ingin mendengarkannya terus ya, namun melihat waktu kita semua berdurasi seperti itu. Terima kasih Ustadz, semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bisa dapat mengambil manfaat baik dari setiap cerita maupun kisah yang disampaikan oleh Ustadz Arifin. Baik, Bapak Ibu, Ayah Bunda, selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Al-Ustadz Yusuf MPD. Kepada beliau dipersilahkan. Terima kasih. Cek. Kedengaran Bu Lisa? Maaf. Kedengaran, Ustaz. Oh iya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, saudaraku semua yang dihormati Allah.
Mohon dan izinkanlah saya saat ini untuk berkenan membacakan dan memimpin doa. Semoga di antara kita ada yang menjadi wasilah perantara doa-doa kita saat ini diijabah dan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari semuanya khusyukkan hati kita untuk memulai berdoa. Allahumma bihurmati surah Fatihah. Ya Allah, dengan kemuliaan dan keberkahan surah Al-Fatihah yang kami baca. Inna nas'aluka bi asma'ikal husna. Kami memohon kepadamu ya Allah dengan menyebut asmamu yang indah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis. Engkau yang maha hidup, engkau pula yang berdiri sendiri, tidak memerlukan segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu ya Allah, kami meminta pertolongan-Mu, maka kabulkanlah doa-doa kami. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Duhai Allah, saat ini kami menyebut nama-Mu dan kami yakin bila nama-Mu disebut, segala sesuatu yang ada di bumi dan yang ada di langit tidak akan berbahaya bagi kami semua dan tidak berbahaya juga bagi orang-orang yang kami sayangi, suami istri kami, ayah umi kami, kedua orang tua kami, anak-anak kami, dan keluarga kami semua. Semua makhluk-Mu tidak akan berbahaya, termasuk makhluk-Mu virus COVID-19, karena Engkau maha melindungi, maha mendengar, lagi maha mengetahui. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagimu ya Allah yang telah mempertemukan kami semua atas izin dan ridho-Mu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawain. Ya Allah, kami tidak henti-hentinya untuk bersolawat atas kekasih-Mu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyampaikan kepada kami semua bahwa setiap penyakit itu pasti Engkau sudah siapkan juga penawar atau obatnya. Oleh karena itu, hilangkanlah segala macam penyakit kami dan lindungilah kami semua dan lindungi pula orang-orang yang kami sayangi agar kami dapat bersyukur atas nikmat-Mu dengan beribadah kepadamu. Allahumma kshif wadfa anal bala wal waba wat ta'un wal amrod wal fitan ma la yadfa wa la yakshifu ghairuk. Ya Allah, jauhkanlah dan hindarkanlah kami semua dan semua orang yang kami sayangi dari segala bencana, wabah, penyakit tidak menular maupun penyakit yang menular, segala macam fitnah, segala rasa sakit, semuanya ya Allah, karena kami tahu tidak ada yang menjauhkan dan menolaknya selain Engkau. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an hasanan marhuma wa tafarruqana ba'daha tafarruqan hasanan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang soleh yang bertemu karena keridhaan-Mu dan berpisah dengan keridhaan-Mu, dan kumpulkanlah kami kembali atas ridho-Mu di dalam surga-Mu dengan ridho-Mu pula. Ya muqallibal qulub, tsabbis qulubana ala dinika wa ta'atik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati kami, tetapkanlah hati kami selalu dalam agama-Mu dan ketaatan-Mu. Jadikanlah kami sebagai orang tua dan guru yang mukhlis, ikhlas dalam mendidik anak-anak kami.
Limpahkanlah kesabaran atas diri kami semua, dan teguhkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Sesuai firman-Mu, Rabbana afriq alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarr wad dhair. Ya Allah, jadikanlah kami, anak-anak kami, keturunan kami, siswa-siswi kami semua termasuk golongan orang-orang yang ahli ilmu dan kebaikan. Janganlah Engkau jadikan kami dan mereka termasuk golongan orang-orang yang ahli kejelekan dan kemadaratan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah zat yang maha pemberi karunia. Rabbana khtim lana bil Islam wal iman. Duhai Allah, akhirkanlah hidup kami dengan Islam dan iman. Waj'al indantihai ajalina min hadhihi dunya, dan jadikanlah saat ajal menjemput kami akhiru kalamina, kalimat yang paling akhir kami ucapkan, kalimata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi yassir wa la tu'asir, Rabbi khdim lana bil khair, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Yusuf yang telah memimpin pembacaan doa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan segala apa yang kita mohonkan dan kita hajatkan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, Ayah Bunda, keluarga besar Madrasah Istiqlal Jakarta. Selanjutnya, setelah ini kita akan ada, kalau tadi Bapak Direktur Madrasah Istiqlal Jakarta tadi bilang, sesi tanya jawab atau Q&A. Untuk itu saya akan serahkan kepada moderator kita, yaitu ada Ibu Fitri. Assalamualaikum Ibu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ibu Fitri ya, saya akan serahkan kepada Sehat, Ibu. alhamdulillah. Terima kasih Bu Liza. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayah Bunda. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih perkenankan kita untuk berjumpa pada Idul Fitri bersama dengan para komite maupun ayah bunda semua. Izinkan kami dari segenap keluarga besar Madrasah Istiqlal Jakarta untuk bersua dengan ayah bunda. Mungkin ada beberapa hal yang ingin ditanyakan, didiskusikan, dibicarakan untuk sama-sama tadi seperti yang dikatakan oleh Ustadz Arifin, semoga ada kelapangan di antara ayah bunda untuk akhirnya menitipkan ananda bersama kami di Madrasah Istiqlal Jakarta. Insya Allah sesi ini lebih ringan, tidak berat gitu ya. Jadi insya Allah akan ada ramah tamah bersama dengan Direktur Madrasah Istiqlal Jakarta yang tadi sudah menyampaikan sambutannya di awal. Untuk peraturannya, ke depan insya Allah kita akan mendengarkan terlebih dahulu penjelasan terkait pengelolaan Madrasah Istiqlal Jakarta, terutama mungkin dalam bidang keuangan yang mungkin ayah bunda bertanya di masa pandemi ini,
bagaimana ya keuangan madrasah, kemana ya keuangan kami, dan lain sebagainya. Maka dari itu, insya Allah hari ini akan disampaikan secara transparan, secara jelas, langsung oleh Direktur Madrasah Istiqlal Jakarta, pun nanti insya Allah akan ditemani oleh bagian keuangan Madrasah Istiqlal Jakarta. Sebelumnya saya sambut terlebih dahulu, kita sapa terlebih dahulu ya, Ayah Bunda kembali Direktur Madrasah Istiqlal Jakarta. Assalamualaikum Ustadz Surya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah, sehat walafiat. Ya, mohon izin Ustadz sebelum kita masuk pada sesi penyampaian Ustadz, untuk Ayah Bunda diperkenankan nantinya untuk bertanya, namun tetap dengan adab bertanya yang baik, adab bertanya yang santun. Dipersilahkan dulu, oleh karena itu dipersilahkan dulu bagi Ayah Bunda yang nanti ingin bertanya, bisa menyampaikan pertanyaannya via chat di kolom chat Zoom di bawah, dengan menuliskan terlebih dahulu nama Ananda dan satdik asal Ananda, sehingga nanti akan dipilih beberapa pertanyaan, beberapa penanya mewakili masing-masing satdik terlebih dahulu. Jika ada waktu berlebih, maka nanti akan dipilih secara random. Seperti itu. Oke, Ustadz Surya, sudah siap ya Ustadz ya? Mungkin banyak yang bertanya nih Ustadz, bagaimana kabar Madrasah Istiqlal sekarang gitu. Ustadz yang insya Allah kami percaya gitu ya, untuk memimpin madrasah ini. Monggo Ustadz disampaikan, semoga bisa menjawab keresahan Ayah Bunda di rumah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Ayah Bunda semua yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama kali puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kita kesehatan hingga hari ini. Insya Allah kita semua terbebas dari COVID-19. Amin. Amin. Ayah Bunda yang saya hormati, pertama sekali saya ingin menyampaikan permohonan maaf. Kalau terjadi kesalahpahaman antara orang tua dengan manajemen madrasah, maka saya akan uraikan satu persatu. Saya mungkin diberi waktu 15 menit untuk menyampaikan, maka saya berharap Ayah Bunda semuanya menyimak dengan sebaik-baiknya supaya tidak ada lagi terjadi miss ya atau kesalahpahaman atau malah gagal paham di antara kita. Baik Ayah Bunda, ketika COVID-19 mulai melanda negeri ini, di awal-awal bulan Mei, saya sudah merasa perlu melakukan komunikasi secara intens dengan orang tua murid. Maka melalui komite KB ketika itu, saya minta komite buat forum, walaupun dalam bentuk WA group, saya ingin berkomunikasi, ingin menyampaikan, ingin ngobrol, ingin diskusi, intinya begitu, dengan orang tua. Namun alhamdulillah qadarullah sampai hari ini grup itu belum terwujud. Kemudian saya meminta kepada jadi Kamat, para kepala satuan pendidikan itu, Kamat KB, RA, MI, MTS, MA, itu menyampaikan ke saya tentang adanya keluhan-keluhan dari orang tua murid terkait keuangan sekolah. Nah, saya menyampaikan, silakan dibuat surat, tujuannya apa? Surat resmi kepada direktur tujuannya adalah untuk menjadi dasar pembahasan kita. Bagaimana kita bisa membahas suatu kebijakan baru dengan dasar yang lebih jelas. Kalau berdasar lisan kan saya tidak mungkin ya. Jadi nanti berdasarkan begini nggak ada tertulisnya, nanti kan saya dianggap tidak profesional. Nah, kemudian dasar itu juga nanti yang akan saya bawa kepada Ketua Umum Yayasan Istiqlal Indonesia untuk melakukan review atau kebijakan baru terhadap keuangan. Nah,
Selanjutnya saya sampaikan juga bahwa Direktur Madrasah Istiqlal Jakarta itu tidak punya kewenangan menetapkan atau merubah keuangan madrasah. Sama sekali tidak boleh. Kami hanya berhak untuk mengajukan. Maka mengajukan itu harus punya dasar. Nah, dasarnya itu adalah surat-surat dari ayah bunda. Tapi sampai hari ini surat itu tidak saya terima. Ya sudah itu. Kemudian itu karena saya merasa ini adalah penting, akhirnya saya mengeluarkan surat. Walaupun saya belum menerima surat dari ayah bunda, tapi saya mengeluarkan surat. Yang kemudian surat itu menjadi kontroversi, yang bagi sebagian pengurus komite merasa terjadi menyudutkan mereka. Jadi menyudutkan mereka, saya tidak bermaksud menyudutkan ya, saya hanya menyampaikan kondisi real bahwa saya memang belum ada menerima permohonan resmi. Sekali lagi, permohonan resmi yang bisa saya jadikan dasar untuk saya maju ke yayasan. Nah, kemudian saya sampaikan juga bagi orang tua yang ingin melakukan pengajuan untuk keringanan, monggo silakan. Kemudian di poin ketiga juga saya sampaikan bahwa saya tidak bermaksud, saya menyampaikan bahwa tunggakan uang biaya sekolah itu sampai hari ini luar biasa. Sampai hari ini ada sekitar 1,4 miliar tunggakan. Saya bukan bermaksud membebankan tunggakan itu kepada orang tua yang lancar. Itu hanya sekadar informasi, menyampaikan. Karena kami di madrasah pasti memikirkan bagaimana guru, karyawan kami ini bisa aman gajinya. Nah, itu saja yang menjadi pola pikir kami, pegangan kami. Bagaimana guru dan karyawan kami ini tidak ada pemotongan atau penundaan pembayaran gaji. Itulah yang kami coba bagaimana caranya. Nah, ketika melihat saldo, nah itu yang membuat kami sangat miris ya, karena banyaknya tunggakan. Oke, itu yang kami sampaikan. Nah, sebelumnya saya ingin menyampaikan lagi bahwa keuangan madrasah sebenarnya dari sebelum-sebelumnya kami sudah mulai mencoba menganalisa bahwa SPP yang ayah bunda bayar itu sebenarnya sangat sangat mepet sekali, karena kita menganut paham SPP yang flat. Jadi anak MI itu yang paling utamanya ya. MI itu kalau anak kelas 6 itu SPP-nya sekarang itu bisa separuhnya anak kelas 1. Gitu. Nah, jumlah SPP yang dibayarkan oleh anak kelas 6 itu dengan anak kelas 1 itu separuh. Tadi ada yang bilang tunggakan baru kami analisa ketika pandemi. Enggak, kami analisa terus. Permasalahannya adalah ketika kami bersikap tegas, ada saja orang tua yang mengatakan direktur sekarang menyimpang dari nilai-nilai Bunibras. Nah, ketika kami tidak bersikap tegas, tunggakan bertahun-tahun. Kan begitu ya. Jadi seperti yang cerita Lukman itu, naik keledai salah, nggak naik juga salah, naik berdua salah, naik bertiga salah, nggak digendong juga salah gitu. Jadi semuanya itu terjadi semua di kalangan kita ya. Jadi kita mencoba. Jadi gini, kita semuanya punya peranan, punya posisi. Nah, kami di manajemen, tanggung jawab kami adalah bagaimana keberlangsungan sekolah ini bisa terus berjalan ya. Jadi intinya bagaimana sekolah ini juga bukan hanya berjalan tapi berkembang. Kemudian ada orang tua yang mengatakan madrasah kan nggak bayar listrik, air segala macam ke Istiqlal. Iya benar, kami tidak bayar karena madrasah itu baru saja melepaskan diri dari subsidi. Sekali lagi, baru saja bisa melepaskan diri dari subsidi. Yang selama dari tahun 2012 itu, 2013 baru bisa mulai melepaskan diri dari subsidi oleh BPPMI. Nah, tahun 2016, ketika saya belum menjadi direktur, itu kebijakan direktur sebelum saya adalah menaikkan gaji guru dan karyawan hingga 400%. Sekali lagi, kebijakan direktur sebelum saya tidak menyalahkan siapa-siapa, ini menyampaikan apa adanya.
Kebijakan direktur sebelum saya menaikkan gaji guru dan karyawan sebanyak hampir mencapai 400%, tapi tidak semuanya ya. Jadi rata-rata 200, 300, 400% gitu. Sangat besar kenaikannya. Sementara kenaikan uang sekolah tidak signifikan. Maka kalau ayah bunda menyampaikan ini uang catering kemana? Nah, sebenarnya kami sudah membahas sebelum-sebelumnya ingin agar catering itu terpisah dari uang SPP. Bagi orang tua yang ingin anaknya disediakan catering, sifatnya opsional. Kenapa? Karena kami sudah merasakan sekali beratnya operasional di madrasah ini. Dengan kenaikan gaji, dengan sejak saya jadi direktur, seluruh kegiatan sifatnya luar biasa banyaknya dan hampir tidak pernah punya saldo. Hampir tidak punya saldo, kenapa? Karena kita ingin genjot kegiatan dan kualitas pendidikannya. Nah, terkait KB, jadi persoalan di MIJ ini, dulu ketika itu ada persoalan parkir ya, orang tua juga ribut. Kemudian persoalan renovasi debu. Nah, ketika persoalan renovasi, adanya debu di KB, saya sudah sampaikan bahwa kelompok bermain itu tahun pelajaran 2019-2020 disubsidi oleh satuan lain untuk menggaji 5 orang guru dan karyawannya. Maka sebenarnya ketika terjadi pandemi ini hanya sebagian dana kami gunakan untuk COVID-19. Nah, COVID-19 itu semua orang menyatakan kan tidak disangka-sangka datang ya. Dan kita juga tidak punya anggaran untuk itu. Karena saya sudah sampaikan di surat, direktur tidak diperkenankan punya anggaran anggaran dana taktis ya, atau apa itu namanya, dana cadangan itu tidak dibenarkan karena kita lembaga kecil karena kami menyusun RPBM didampingi oleh akuntan publik. Kalau tadi yang ada ibu yang menanyakan apakah kami melakukan audit secara berkala, menyusun RPBM aja kami didampingi oleh akuntan publik. Jadi harus benar-benar tepat sasaran. Tidak bisa mengadakan mata anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan. Ya. Jadi insya Allah manajemen keuangan semua terbuka. Tapi ada yang tidak mesti dibuka gitu ya. Enggak terbuka itu berarti semuanya dijelaskan. Enggak seperti itu. Terbuka adalah bahwa kami tidak ada mata anggaran yang aneh-aneh. Semua mata anggaran untuk Ananda semua. Hanya saya ingin sampaikan, di RAPBM setiap tahun, porsi untuk rutin pegawai, belanja rutin pegawai berupa gaji, tunjangan, dan lain-lain itu mencapai 69-70% dari besarnya RPBM itu sendiri. Karena kita ada gaji 13, ada THR juga, dan seperti yang saya sampaikan tadi, sejak 2016 sebelum saya jadi direktur, itu ada kenaikan gaji yang lumayan besar, gitu ya, sangat besar sekali. Gitu. Nah, itu yang menjadi tanggung jawab kita untuk 1 bulan kita membutuhkan hampir 800 juta untuk gaji, 800 juta, 770 juta sampai 800 juta lebih. Itu untuk gaji. Dan bulan Mei dan bulan Juni ini justru gajinya double lah ya Bunda. Jadi di situ ada THR bulan Mei kemarin dan bulan Juni ini ada gaji ke-13. Tapi saya kemarin diskusi dengan bagian keuangan, kemungkinan gaji ke-13 kita review lagi apakah perlu dikeluarkan atau tidak, karena memang kita tidak ada anggaran untuk itu. Dan ayah bunda, saya sampaikan, kami sepakat, pimpinan madrasah semua sepakat akan mengajukan kepada yayasan untuk penyesuaian biaya sekolah untuk tahun pelajaran yang akan datang. Artinya akan ada penyesuaian, misalkan tunjangan KBM yang 1 tahun sekali bayar itu untuk kebutuhan buku, kegiatan-kegiatan, mungkin akan ada penyesuaian atau pengurangan. SPP juga akan dilakukan penyesuaian dan pengurangan. Dan itu akan segera dibahas besok di Raker, karena mulai besok kita mulai Raker PIM di madrasah, dan itu kita bahas secara intens untuk kita ajukan kepada Ketua Umum Yayasan Istiqlal Jakarta untuk disahkan. Dan kondisi madrasah ini
berpindah-pindah ya. Jadi karena kita renovasi tadi ada yang bertanya di chat, renovasi kapan selesai? Informasi yang saya terima dari BPPMI, dan sekarang namanya BPMI. Insya Allah bulan Juni ini atau paling lambat Juli udah selesai dan akan dibuka secara resmi oleh Presiden. Jadi nanti juga madrasah akan mulai beraktivitas secara leluasa. Nah, cuman sekarang kami sampaikan kepada Bunda, mohon maaf fasilitas madrasah sangat terbatas karena kondisi perkembangan yang ada, dan sebenarnya kami juga mempunyai rencana pengembangan sekolah ke depannya karena kita belum punya sekolah pesantren ya. Jadi kita akan berencana untuk mendirikan pesantren Istiqlal, tapi itu masih jauh sekali harapannya karena kita tidak punya budget untuk itu. Nah, ayah bunda semuanya, sebenarnya saya kita di madrasah banyak menghadapi masalah, tapi kita insya Allah kita tidak akan melibatkan orang tua terlalu jauh. Kita ingin mencoba menyelesaikan secara mandiri. Jadi kita tidak ingin dikit-dikit masalah lapor orang tua, dikit-dikit masalah lapor orang tua. Kita coba menyelesaikan secara mandiri. Nah, kalau seandainya nanti terlalu krusial butuh orang tua, kami akan segera diskusikan dengan orang tua. Tapi jangan ketika kami mengajak orang tua bicara, tiba-tiba orang tua udah kayak gini baru ngajak kita bicara. Bukan begitu. Kami memang tidak ingin terlalu membebani orang tua dengan pikiran-pikiran. Semampu yang bisa kami lakukan, kami lakukan. Bisa yang kami selesaikan, kami selesaikan. Segala masalah yang kami hadapi, kami coba selesaikan secara mandiri. Nah, begitu nanti baru kami akan libatkan orang tua. Mohon maaf, ayah bunda semuanya, waktunya sudah habis. Dan demikian yang dapat saya sampaikan. Silakan nanti ada pertanyaan-pertanyaan, semampu saya jawab. Dan jika nanti ada kebutuhan atau keperluan untuk dijawab oleh bagian keuangan, nanti bagian keuangan akan menjawabnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Waalaikumsalam kepada warahmatullahi Ustaz Surya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih lagi untuk Ustaz Surya. Terima kasih juga untuk ayah bunda yang sudah menyampaikan pertanyaan. Sampai dengan saat ini, pertanyaan yang masuk baru dari Satdik MI dan MTS. Dipersilahkan untuk ayah bunda dari Satdik KB, RA maupun MA yang ingin bertanya, bisa menyampaikan pertanyaannya dengan menyebutkan nama Ananda, asal Satdik, dan pertanyaannya terlebih dahulu. Beberapa pertanyaan sudah dijawab langsung oleh Ustaz Surya ketika penyampaian kondisi saat tadi. Mungkin beberapa pertanyaan akan saya sampaikan. Dan mohon maaf, saya akan memilih pertanyaan yang dikiranya sudah mencakup pertanyaan-pertanyaan yang lain dan juga disampaikan dengan bahasa yang baik dan sopan. Ustaz Surya, di sini ada pertanyaan dari beberapa orang tua terkait kebijakan keringanan SPP, Ustaz. Jadi dengan kondisi pandemi saat ini, apakah ada kebijakan untuk dari pihak manajemen mengadakan keringanan SPP yang pemberlakuannya tidak secara keseluruhan, gitu, sehingga menimbulkan kesenjangan. Apalagi ini tahun ajaran terakhir yang aktivitas di sekolah sangat sedikit. Mohon sikap tegas ke depannya apabila memang ada keringanan SPP itu seharusnya berlaku untuk seluruh siswa mengingat kegiatan yang diberi sekolah, persentasenya sama untuk semua siswa. Jadi mohon disampaikan Ustadz, apakah dari pihak sekolah, pihak manajemen, terkait keringanan SPP, keringanan bayaran, dan lain sebagainya, apakah sudah ada Ustadz yang disiapkan, yang sudah diberikan? Mungkin banyak ayah bunda yang tidak tahu kondisinya. Monggo dijawab dari Ustadz Surya. Baik, hingga saat ini kita belum ada kebijakan, artinya belum ada pengurangan SPP sama sekali, jadi tidak ada kesenjangan sama apa-apa ya. Cuman kami kemarin memberi peluang kepada ayah bunda untuk silakan menyampaikan permohonan keringanan, karena itu masih cakupan kebijakan kami. Tapi kalau merubah secara keseluruhan, seperti yang saya sampaikan tadi, ya kami harus mengajukan kepada yayasan, karena
SPP dan seluruh keuangan sekolah itu ditetapkan oleh Ketua Umum Yayasan berdasarkan SK, surat keputusan. Nah, tentu yang paham dengan jenjang birokrasi, tidak mungkin direktur membatalkan SK Ketua Umum. Kan saya di bawah gitu ya, saya bukan atasan ketum. Nah, maka yang kami lakukan sekarang adalah silakan ayah bunda yang ingin keringanan, kami akan coba akomodir ya. Karena kan tidak semua orang tua tidak mampu, mungkin tidak semua orang tua yang terdampak, ada yang tidak terdampak, ada yang memang tetap bertahan, ya, tetap oke. Ya. Jadi intinya subsidi silang. Jadi itu yang menjadi poin kita, dan hanya saja karena tahun pelajaran ini akan berakhir, bulan ini kan terakhir ya tahun pelajaran ini, maka kami bisa merumuskan berdasarkan yang terjadi selama 3 bulan ini, kami merumuskan untuk tahun pelajaran yang akan datang, bahwa SPP tidak lagi sebesar tahun ini, mungkin bisa dikurangi. Itu yang saya sampaikan tadi, akan dibahas besok di rapat kerja pimpinan, bahwa keuangan sekolah yang tahun pelajaran akan datang akan dilakukan penyesuaian. Jadi penyesuaian itu adalah misalkan KBM, penunjangan ini contoh saja, saya tidak menyampaikan angka detail ya. Misalkan penunjang KBM tahun ini ketika sekolah berjalan secara reguler, KBM itu 3 juta rupiah dengan rincian untuk buku, kegiatan di luar, atau yang lain-lainnya terangkum dalam satu KBM. Maka ketika seluruh kegiatan itu tidak ada, maka kita lakukan penyesuaian. Yang buku tetap ada, misalkan yang lain-lain itu artinya mungkin bisa terjadi penyesuaian. Entah itu 50%, entah itu berapa persen, itu kan nanti dirumuskan dalam raker oleh para kepala satuan atau camat ya. Nah itu. Kalau tahun sekarang belum ada pengurangan, karena kami harus betul-betul merumuskan. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya betul-betul ingin menjamin bagaimana guru dan karyawan saya itu bisa gajian. Itu aja. Kalau sampai mereka tidak bisa gajian, itu yang membuat saya, wah, masalah besar. Kalau saya nggak gajian, mungkin insya Allah akan beri rezeki yang lain. Tapi mereka yang setiap hari mendampingi, walaupun secara online, itu yang harus menjadi tanggung jawab kami, gitu ya, untuk bagi mereka tetap mendapatkan gaji. Tadi juga ada pertanyaan ya, Bu Fitri, saya ingin sampaikan lagi bahwa selama pandemi ini guru tidak sedikit pun gajinya dikurangi, gajinya full. Satu. Yang kedua, selama ini guru tidak pernah diberi uang pulsa, sekarang semua guru dikasih uang pulsa. Itu tidak ada di anggaran, itu sifatnya taktis. Nah, itu kan karena keadaan gitu. Jadi kalau ada bertanya, itu uangnya dikemanain? Sebagiannya ke situ. Kemudian perlengkapan untuk COVID, ini saya sampaikan. Perlengkapan untuk COVID itu seperti disinfektan, kemudian hand sanitizer, alat-alat semuanya itu bukan untuk pimpinan madrasah, itu bukan untuk guru-guru madrasah, itu untuk siswa juga kalau nanti mereka masuk gitu. Nah, yang paling penting lagi adalah ketika protokol kesehatan atau new normal atau apapun istilahnya, ketika sekolah harus memulai secara reguler, kami juga harus menyiapkan dana. Bagaimana men-set up ruang kelas yang sesuai protokol COVID, harus pakai kaca, harus pakai apa. Itu anggarannya tidak sedikit. Tadi Kabak TU merumuskan ke saya, Pak Edi Praitno, itu anggarannya ratusan juta, Masya Allah. Saya bilang, ini anggarannya dari mana? Gitu. Nah, seandainya kita memulai sekolah secara reguler. Tapi kalau tidak, ya berarti kan masih online. Nah, ada keluhan orang tua. Saya juga merasakan nanti metode pembelajaran online-nya kita perbaiki. Itu sudah saya bicarakan dengan para kepala ya. Supaya teknik pembelajaran, metode pembelajaran lebih menarik. Jadi seperti itu. Nah, sekarang saya sampaikan kondisi keuangan hari ini, per hari ini ya. Nanti mungkin bisa lebih dijelaskan oleh Kasubag Keuangan kalau hadir, silakan. Kami hanya bisa bertahan untuk gaji bulan ini saja. Sementara gaji 13 nggak bisa, belum bisa. Itu kondisinya. Tapi bukan berarti kami lemah. Tadi ada yang mengatakan, kenapa baru sekarang dibahas tunggakan-tunggakan itu? Tidak sekarang dibahas. Kita terus melakukan penagihan.
Tapi tadi yang saya sampaikan, begitu kita tegas-tegas begitu, saya diultimatum. Ini direktur sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai Bunibras. So, saya harus bagaimana? Kan gitu ya. Jadi semua salah gitu. Yang dilakukan ini salah. Ya seperti seorang lelaki berhadapan dengan perempuan, nggak pernah benar gitu ya. Salah terus gitu. Nah, seperti itulah kira-kira. Tapi nggak masalah ya. Kami tetap ingin mengutamakan orang tua dan siswa dalam pembuatan budget di tahun yang akan datang. Saya kemarin sudah diskusikan dengan keuangan, seandainya kita bisa menyelesaikan seluruh tanggung jawab tahun pelajaran ini, yaitu antaranya gaji 13 segala macam. Kalau ada kelebihan-kelebihan, mungkin itu kita prioritaskan untuk kita kembalikan kepada orang tua. Kalau memang itu yang terjadi. Dan sekarang permohonan-permohonan keringanan semuanya ada di Kasubag Keuangan untuk dianalisa seperti apa. Dan nanti seandainya, ini yang saya diskusikan kemarin, seandainya orang tua sudah terlanjur bayar, tapi memang dia berhak untuk mendapatkan potongan dengan seluruh analisa dan apa namanya, ya bisa kita kembalikan, nggak ada masalah. Orang kita keuangan apa namanya, keuangan wisuda saja kita kembalikan, sisanya semuanya kita kembalikan. Yang ujian juga kita kembalikan sisanya. Yang tidak terpakai kita kembalikan. Begitulah ya, kita nggak akan aneh-aneh gitu ya. Jadi insya Allah seperti itu. Terus ada pertanyaan, kemana uang cateringnya digunakan? Tadi saya sampaikan, KB itu disubsidi. Nah inilah peluangnya mungkin untuk menghilangkan subsidi itu. Mungkin yang lain-lain juga ya seperti itu. Jadi kita uang catering kemana? Uang catering kemana? Saya sampaikan saldo aja kayak gitu, gimana uang catering dibicarakan gitu ya. Jadi saya kalau perlu mungkin ayah bunda untuk mengetahui angka secara real, saya tidak mungkin keluarkan di sini, mungkin bisa mendatangi bagian keuangan. Seperti apa sih keuangan? Kami sangat terbuka, silakan aja gitu. Ini keuangan merasa, ini loh saldonya. Kalau nggak percaya, ini loh rekeningnya di bank gitu loh. Nanti dicek, ini loh rekeningnya, apa kalau ada di brankas, ini uang di brankas kalau ada. Kalau nggak ada, ya ini loh uangnya. Terus kita mau bicara apa lagi gitu ya? Udah dibuka semua gitu ya. Intinya seperti itu. Artinya saya berusaha memuaskan semua pihak, tapi ya sebagai orang yang punya keterbatasan, saya juga mungkin tidak mampu memuaskan semua pihak. Nah, pasti ada yang kecewa, ada yang senang. Bahkan ada orang tua yang WA saya, Pak Direktur jangan sampai uang gaji guru atau karyawan dikurangi sedikit pun ya, kesejahteraan mereka tolong diperhatikan ya. Ada yang begitu. Nah, terus tapi kemudian minta diskon, sebagian mengultimatum gitu. Jadi kan saya memang di tengah-tengah ya, seperti itulah biasa terjadi ya gitu. Dan itu yang dapat saya sampaikan. Silakan kalau ada Ya, pertanyaan Masya lain. Allah. Ya, terima kasih Ustadz. Memang pada akhirnya banyak sekali pro dan kontra ya Ustadz ya, karena tidak semuanya bisa kita sampaikan walaupun dikatakan transparan, terbuka, tapi ada hal-hal yang mungkin tidak bisa kami sampaikan dikarenakan untuk menjaga kerahasiaan ayah bunda dari pihak-pihak tertentu yang mungkin ada tunggakan dan lain sebagainya seperti itu. Nah, Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan Ustadz terkait tahun ajaran baru. Tadi seperti yang Ustadz sampaikan bahwa sebenarnya ayah bunda baik dari manajemen sendiri sedang menyusun RAPBS itu sendiri. Dan di sini ada pertanyaan Ustadz, untuk tahun ajaran baru, apakah dari pihak sekolah ada kebijakan RAPBS ini terkait daftar ulang ataupun bagi murid yang kurang mampu dapat diidentifikasi lebih awal sehingga bisa mendapatkan keringanan seperti itu Ustadz? Baik, saya sampaikan ya. Ayah bunda, saya juga mohon doa semuanya ya bunda. Saya sudah sejak 3 tahun yang lalu berkeinginan bahwa biaya sekolah di Istiqlal ini murah semurah-murahnya. Saya mau sekolah Islam yang bagus itu biaya sekolahnya murah. Saya mohon dukungan ayah bunda semuanya. Caranya bagaimana? Saya sedang membuat usaha-usaha, di antaranya Emijemat, air minum dalam kemasan. Hanya saja semua itu terkendala dengan kebijakan-kebijakan pimpinan di Istiqlal.
Jadi intinya dalam hal seperti itu, mohon dukungan ayah bunda semuanya supaya cita-cita saya itu, cita-cita kita semua bisa tercapai. Terkait dengan pertanyaan tadi sudah sampaikan, insya Allah tanggal 9, tanggal 10 Juni, pimpinan Madrasah Istiqlal Jakarta melaksanakan rapat kerja pimpinan. Nah, salah satu yang menjadi menjadi poin utamanya adalah untuk penyesuaian keuangan sekolah di tahun pelajaran yang akan datang. Artinya penyesuaian yang saya maksudkan adalah pengurangan-pengurangan. Bahasa dalam anggaran kan biasanya penyesuaian ya, tidak pengurangan gitu ya. Jadi makanya penyesuaian yang dimaksud adalah ya kata lainnya adalah pengurangan gitu. Nah, kan kalau dalam anggaran rasionalisasi lah istilahnya gitu ya. Kemudian penyesuaian lah istilahnya. Jadi tidak ada istilah pengurangan itu jarang digunakan. Tapi untuk lebih jelas kita akan membahas tentang pengurangan-pengurangan. Baik daftar ulang yang dimaksud adalah KBM ya, pembayaran KBM, penunjang KBM, dan juga SPP. Semua insya Allah akan dianalisa ulang. Kami juga membuka ayah bunda. Bagi ayah bunda yang betul-betul kesulitan, kami ada zakat. Ada uang zakat yang dikumpulkan dari pegawai. Itu bisa silakan diajukan untuk mendapatkan zakat itu. Ketika memang sudah memasuki kategorinya, memenuhi kategori sebagai asnaf itu, silakan. Saya sudah sampaikan kepada para camat, silakan menginventarisir ortu yang memang sangat membutuhkan. Kita jangan sampai anak-anak kita menjadi korban karena tidak ada uang, kemudian pendidikan mereka tidak berjalan. Itu prinsip saya seperti itu gitu. Cuman saya berharap ayah bunda juga jangan terlalu reaktif gitu ya. Jangan terlalu bilang menyurati direktur melakukan penyimpangan, masya Allah, apa yang saya simpan, penyimpangan apa gitu loh. Jadi saya sangat kecewa dengan bahasa-bahasa yang seperti itu. Kami sangat ingin sekali sekolahnya lebih baik lagi. Dan saya sudah sampaikan di awal tadi, saya ingin sebenarnya forum komite itu dihidupkan lagi supaya kita bisa berdiskusi. Nah, ini ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Dan ini belum saya sampaikan kepada para kepala satuan atau para sekolah. Ayah bunda yang merasa ingin ikut pada raker pembahasan keuangan, dipersilahkan. Dipersilahkan dengan segala hormat. Jadwalnya besok dan lusa. Silakan, kalau ayah bunda ingin hadir, ingin ikut mengetahui pembahasan, terutama komite, silakan. Tahun akan datang kami berharap uang sekolahnya segini, Pak Direktur. Silakan, hadirlah di forumnya. Besok raker itu sudah dimulai, raker PIM sudah dimulai untuk pimpinan. Nah, selanjutnya nanti akan ada raker di tingkat satuan. Nah, itu silakan ayah bunda. Nah, mestinya memang begitu, silakan ayah bunda yang mau ikut. Sudah kami tidak mempersoalkan, silakan karena memang sudah mesti dilibatkan. Dan sebenarnya niatan saya adalah di madrasah. Dan jam berapa? Oh, di madrasah. Di madrasah ya kan. Silahkan ya untuk ayah bunda terutama komite. Silakan mau hadir sesuai komitenya ya. Jadi jangan yang orang tua MI ikutnya di MTS, jangan. Nanti nggak sinkron gitu ya. Jadi kalau MI ya di MI gitu ya, MTS di MTS. Kemudian silakan memberikan masukan-masukan sesuai. Jangan raker Pak, besok Pak, Bapak punya masukan tuh. Silakan aja. Jadi kita sedang membahas perencanaan ke depan, perencanaan untuk tahun pelajaran yang akan datang. Jadi di situ nanti akan dibahas SPP, akan dibahas juga uang penunjang KBM gitu. Tadi ada teks bertanya ke saya terbaca terlintas, semurah-murahnya sekolah bisa punya SPP semurah-murahnya ketika unit usahanya udah jalan semua. Makanya saya minta doa, usaha-usaha yang sedang saya rintis di madrasah itu bisa berkembang sesuai harapan. Nanti akan disubsidi uang-uang sekolah itu, operasional sekolah itu besar sekali. Maka nanti itu bisa disubsidi dari hasil usaha-usahanya. Itu yang saya maksudkan. Nah, sementara saat ini kan belum. MIJMAT saja berjalan, tapi kan pindah bagaimana ya kan? Kita nggak bisa. Belum stabil gitu. Jadi intinya seperti itu. Sebenarnya ayah bunda, sekali lagi saya sampaikan, banyak sekali yang ingin saya diskusikan dengan ayah bunda terkait pengembangan sekolah ini. Tapi please, jadilah orang tua yang betul-betul bisa mensupport kami.
kami insya Allah sampai ke kurikulum pun kami ingin. Seperti tadi ada yang menyatakan, bagaimana KBM online? Kami bukan orang paling hebat. Mungkin ayah bunda semuanya punya pendapat yang bagus tentang bagaimana KBM online. Monggo silakan di-share ke kami gitu. Saya juga merasakan KBM ini secara online belum menarik ini gitu loh. Jadi home learning itu belum menarik. Nah, seperti apa yang menarik? Tentu ayah bunda punya dari background yang berbeda-beda bisa menyampaikan analisa dan pendapat. Kami silakan. Kita akan bahas seperti itu. Supaya yang sudah berjalan ini bisa dilakukan evaluasi dan perbaikan di tahun pelajaran yang akan datang. Begitu. Dan saya kami belum berani ya. Ini tadi barusan saya lihat teks, kami belum berani mensosialisasikan program apa yang akan kami kembangkan untuk sekolah. Itu rasanya saya perlu bicara, duduk dengan seluruh komite dan orang tua. Karena sekolah ini mau kemana itu tergantung kita semua. Kita di Istiqlal, area kita sangat terbatas. Kita mau pengembangan yang seperti apa? Saya pengen punya Istiqlal International School. Tapi itu bagaimana? Lahannya di mana? Itu perlu didiskusikan semua. Kita sudah belajar dari sekolah-sekolah manapun. Nah, sekarang bagaimana kita menerapkannya? Itu yang saya harapkan. Sekolah ini semakin lama semakin dikenal, semakin hari semakin punya nama. Prestasi sudah sampai tingkat internasional. Kita sudah terdaftar di Islamic Global School Network, IGSN. Kita sudah terdaftar di situ sebagai member. Kita sudah bergabung dengan sekolah-sekolah hebat lainnya. Kita sudah terdaftar di Helsinki sebagai sekolah yang diprioritaskan untuk bekerja sama dalam hal. Nah, itu pengembangan tadi, apalagi yang harus kita inikan. Dan itu yang saya sampaikan, dan saya berharap sinergitas antara madrasah dengan orang tua itu betul-betul bisa terjalin baik. Jadi tidak seperti antara pemerintah dengan oposisi, jangan. Kita berjalan bersama-sama. Gitu. Itu Bu Fitri. Ya, Masya Allah. Lagi-lagi poinnya adalah besar harapan kami ayah bunda, adanya sinergisitas, adanya komunikasi yang baik, adanya hubungan yang baik di antara kami, pihak manajemen sekolah maupun ayah bunda selaku orang tua siswa yang dititipkan, yang diamanahkan kepada kami. Karena lagi-lagi sejatinya pendidikan itu tidak hanya dari satu sisi, tidak hanya dari sekolah dan tidak hanya dari rumah, tapi perlu ada kerjasama yang baik, begitu ya Ustadz ya. Terakhir Ustadz, ya, betul. Sebelum kita tutup sesi Ramadhan ini gitu ya, ada pertanyaan menarik. Bagaimana sih Ustadz rencana pengembangan MIJ ke depan? Tadi dengan cita-cita Ustadz yang luar biasa, dengan biaya semurah-murahnya, tapi juga dengan pendidikan yang sebaik-baiknya, bagaimana rancangan kiranya Ustadz maupun tim manajemen. Tadi ketemu Bu Marita nggak omong-omong ya? Nggak ada omong-omong ya? Bagaimana kiranya rancangan Ustadz maupun manajemen MIJ ke depan untuk pengembangan MIJ itu sendiri? Baik, begini. Sebenarnya saya sudah 2 tahun yang lalu atau 3 tahun gitu sudah mulai mengajukan restrukturisasi di yayasan, bahwa di yayasan itu nanti ada divisi khusus pengembangan usaha di bawah satu direksi ataupun kabid atau apapun namanya, tapi mereka mengelola usaha. Karena yayasan itu boleh punya perusahaan, tapi sampai hari ini belum ada respon positif, belum. Makanya saya ini menggerakkan MIJ-MAT, air minum dalam kemasan, dan lain-lainnya, termasuk nanti catering kita kelola sendiri, kemudian kostum, seragam, itu semuanya istilahnya ngumpet-ngumpet pelan-pelan ya, tidak terbuka. Karena apa? Belum ada lampu hijau dari yayasan. Tapi insya Allah dalam waktu dekat akan ada gitu ya, akan ada insya Allah. Nah, pengembangan yang saya harapkan adalah, yang ingin kita coba bikinkan blueprint-nya adalah sekolah ini di Istiqlal tidak mungkin bisa berkembang lagi karena semua sarana dan fasilitasnya sangat terbatas. Maka dulu saya pernah menyampaikan yang akan bertahan di Istiqlal itu hanya yang untuk sekolah bagian rendahnya saja, mungkin KB, RA, dan MI. Sehingga yang sekolah yang lebih tinggi kita adakan di tempat lain gitu ya, di luar untuk bisa dikembangkan. Berbagai upaya sudah saya lakukan, antaranya melakukan survei lahan, ngecek lahan, cari-cari lahan, cari-cari gedung, bicara dengan pihak perbankan seperti apa.
Nah, saya memang masih belum melibatkan orang tua karena memang saya tahu ini akan berat jadi beban. Jadi kita akan coba selesaikan sendiri semuanya dulu. Tapi saya ingin sekali dari hati saya, lubuk hati yang paling dalam, saya ingin sekali, sudah saya sampaikan ke Pak Sugara ketika itu, saya ingin sekali ada forum komite itu dihidupkan lagi seperti dulu. Nah, disitulah kita bisa bersilaturahim, bisa berdiskusi, bisa membahas apapun tentang madrasah secara gamblang. Jadi ketika ada masalah sebelum jadi besar kita sudah padamkan gitu. Jadi kita sudah sampaikan kebijakan-kebijakan. Kita akan aktif melibatkan melibatkan yayasan. Setiap sesuatu yang terjadi saya pasti libatkan yayasan. Pasti saya akan sampaikan ke yayasan. Jadi seperti itu, pengembangan-pengembangan seperti yang saya sampaikan tadi, saya pernah ditunjuk menjadi ketua tim pendirian perguruan tinggi, tapi saya memilih kayaknya kita belum perguruan tinggi lah, kita mungkin perlu boarding school satu. Jadi kita sudah ada KB, RA, MI, MTS, dan MA, saatnya kita punya boarding school. Targetnya apa? Target boarding school-nya adalah untuk memang IT dan tahfiz. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana sumber pendanaannya? Itulah yang saya maksud tadi, bahwa kita memang pertama mengandalkan mitra kita dari perbankan. Kalau tidak bisa, kita mencari donasi dari yang lain. Kalau tidak bisa, kita bangun usaha itu. Nah, saya juga mohon doa kepada ayah bunda semua. Saya sedang merintis usaha membuat pabrik air minum dalam kemasan secara mandiri. Semoga nanti bisa mensupport pembiayaan Madrasah Istiqlal Jakarta ke depan. Nah, itu yang saya maksud ketika itu sudah tersupport semua. Nah, saya juga minta nanti supportnya dari orang tua juga. Mungkin entah itu menjadi bagian dari marketingnya, entah jadi bagian dari distributor listingnya gitu ya. Nah, itu yang bisa penjualan kita bisa kita tingkatkan. Itu nanti bisa ke depan kita berharap uang sekolah itu bisa ditekan. Jadi saya sebenarnya yang sering saya sampaikan, saya nggak mau sekolah Islam itu bagus aja dikit mahal gitu ya, biayanya mahal. Jadi kita mau sekolah Islam itu bagus tapi biayanya juga murah. Itu dan seperti itu ya, dan saya sangat iri dengan sekolah-sekolah yang bisa memberi beasiswa kepada murid-muridnya. Saya dapat share dari teman-teman, ini sekolah silakan gratis, segratis-gratisnya, yang penting miskin, kemudian tidak mampu, kemudian mempunyai kemampuan intelektual yang memadai, diseleksi, yang penting intinya diseleksi. Nah, mereka bisa dari keluarga tidak mampu tapi mampu secara intelektual, silakan. Nah, saya iri dengan sekolah yang seperti itu. Bagaimana Istiqlal bisa menjadi sekolah yang seperti itu. Tapi sekali lagi, kita ini masih bertahap pelan-pelan. Ini baru saja lepas dari subsidi BPPMI, kita mencoba hidup lebih berjalan dengan baik. Nah, mudah-mudahan arahnya semua ke sana bisa berjalan lancar semua. Dan mohon doanya dan dukungan penuh dari orang tua. Maka saya berharap kita sering-sering berkomunikasi. Jangan hanya ketika ada masalah orang tua kemudian menghubungi madrasah. Tapi jangan tunggu masalah muncul baru kemudian berkomunikasi dengan direktur, berkomunikasi dengan camat. Tapi berkomunikasilah secara intens, berkala, reguler. Apapun yang ayah bunda pikirkan untuk pengembangan madrasah, kami sangat welcome untuk menampungnya gitu. Jadi yang komunikasi itu bukan hanya ketika terjadi insidentil ya sifatnya, tapi berketerusan dan berkelanjutan. Saya berharap begitu, dan saya berharap tidak ada yang tersinggung dengan hal ini. Saya tidak menyudutkan komite, tidak. Tapi saya berharap bagaimana komite bisa berperan lebih baik lagi, menjembatani komunikasi antara ortu dengan sekolah. Saya rasa itu. Dulu ada namanya forum komite. Jadi ada grup-grup WA grup komite. Nah, sekarang nggak ada. Itu yang saya harap coba diadakan lagi. Gitu. Saya rasa itu, Bu Fitri. Ya, baik Ustaz. Insyaallah. Terima kasih kepada Ustadz Surya dan ayah bunda yang sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan luar biasanya gitu ya. Semoga sedikitnya waktu kita yang kita luangkan siang ini bisa menjawab keresahan-keresahan ayah bunda dan pun sebagai penunaian kewajiban dari kami pihak manajemen sekolah. Dan lagi-lagi berharapnya tadi seperti yang disampaikan oleh Ustadz Surya, ayah bunda, kami membuka seluas-luasnya, sebesar-besarnya untuk komunikasi apapun dari ayah bunda, dan kami akan sangat menghormati bagi ayah bunda yang menyampaikan kritik, saran, dan masukan secara sopan, santun, dan baik demi kemajuan Madrasah Istiqlal ke depan. Seperti itu. Pun termasuk undangan Ustadz Surya ya, insya Allah
yang besok dan lusa akan ada rapat kerja pihak manajemen madrasah dengan pihak keuangan dan lain sebagainya. Monggo silakan bagi ayah bunda yang ingin bergabung dapat bergabung di Madrasah Istiqlal Jakarta. Dan besar juga harapan kami untuk akhirnya ayah bunda setelah forum ini mengaktifkan kembali forum-forum komite di masing-masing sabdiknya, karena lagi-lagi tidak akan mampu berkembang, tidak akan mampu untuk kita menjadi lebih baik ketika hanya disupport dari satu sisi saja, hanya manajemen saja yang berjalan. Tapi besar harapan adalah kita bisa sama-sama kerjasama ayah bunda untuk kedepannya menuju NIJ yang lebih baik, baik dari segi keuangan, dari segi pendidikan, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja di penghujung pertemuan hari ini. Saya pribadi sebagai moderator mohon maaf. Apabila ayah bunda ada pertanyaan lebih lanjut, ada yang ingin dikomunikasikan lebih lanjut, lagi-lagi saya ingatkan bahwa kami keluarga besar NIJ membuka pintu yang sebesar-besarnya untuk komunikasi yang baik dengan ayah bunda. Maka silahkan untuk ayah bunda mendatangi camat-camat ataupun bagian keuangan, guru-guru dan lain sebagainya yang dirasa mampu untuk diajak untuk berkomunikasi. Insya Allah seperti itu ya. Saya kembalikan kepada Bu Liza. Baik Ibu Fitri, terima kasih Ibu Fitri. Ya. Bu Liza. Bapak Ibu hadirin ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan ditutupnya rangkaian sesi ramah tamah yang diisi dengan Q&A atau sesi tanya jawab, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara Halal Bihalal virtual Keluarga Besar Madrasah Istiqlal Jakarta. Saya Liza Nur Amalia selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas kesediaan ayah bunda dan bapak ibu semua hadirin. Juga permohonan maaf bila ada kesalahan dan kehilafan. Mohon maaf lahir dan batin. Mari kita tutup acara Halal Bihalal virtual ini dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Saya tutup dengan salam. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selanjutnya saya akan sampaikan kepada CEO host kita, Pak Syahril. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ustazah Liza. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan katsir. Ya, semoga Allah meridhoi dan memberkahi kegiatan kita di hari ini. Bagi ayah bunda yang ada kegiatan lain, kami persilahkan untuk leave atau keluar dari akun Zoom kita kali ini. Kami ucapkan terima kasih. Mohon doa selama pandemi ini, mudah-mudahan kita selalu sehat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita sama-sama leave. Setelah ini akan saya tutup. Lakum ya rabbik, fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.